Hai, apakah kamu ingin membeli furnitur tanpa harus keluar rumah? Aiki lah jawabannya. Aiki, marketplace pilihan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek tengah semester mata kuliah algoritma dan pemrograman akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Pertama-tama anggota kelompok kami ada Firas Irfansyah Kurniawan, ada Ivan Surya Fadilah, dan saya sendiri Muhammad Rizinoval Saragi. Program kami bernama Aiki yang merupakan sebuah marketplace perabotan rumah tangga yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini nantinya akan menampilkan daftar produk yang bisa dibeli di marketplace tersebut. Kemudian dari daftar yang telah ditampilkan itu, nanti pembeli bisa memilih untuk mencari, bisa memilih untuk sorting dari harga tertinggi ataupun harga terendah. Nah, tujuan dibuatnya program ini adalah untuk pembeli itu bisa melihat stok yang tersedia dan barang yang tersedia di toko kami. Nanti juga ada cara untuk mengorder barang dari toko kami. Ini merupakan flowchart dari proyek kami. Kemudian implementasi materinya diantaranya array yang digunakan untuk menyimpan data nama, stok barang, dan juga harga yang nanti akan ditampilkan. Kemudian searching untuk mencari barang yang ingin dicari berdasarkan keywordnya nanti mau mencari apa barang yang tersedia. Kemudian rekursi digunakan untuk fungsi sorting yang kemudian nanti fungsi sortingnya itu untuk mencari dari harga tertinggi, untuk sorting dari harga tertinggi ataupun harga terendah. Ini merupakan tampilan utama dari program kami. Ada 3 menu. Yang pertama untuk melihat daftar produk, kemudian cara order, dan kemudian keluar dari program. Setelah misalnya memilih nomor 1 atau melihat daftar produk, kemudian di sini adalah produk yang tersedia. Nah, di sini produk-produknya itu bisa ditambahin atau dikurangin lagi nanti melalui source code-nya. Kemudian dari barang yang telah ditampilkan ada pilihan lagi untuk mencari barang atau mengurutkan barang dari tertinggi terendah atau balik ke menu utama. Ini merupakan contoh yang mencari barang. Misalnya masukkan kipas, nah diberitahu bahwa stoknya masih ada, harganya dan stoknya masih ada berapa. Itu. Kemudian untuk sorting harga dari harga tertinggi, ini akan menampilkan TV harganya tertinggi, kemudian stoknya. Kemudian ada sorting dari harga terendah, yang dari harga terendah kasur dan sampai harga tertingginya TV. Kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan, di menu utama ada 3 menu. Yang kedua adalah how to order atau cara pemesanan. Di sini setelah pembeli melihat barang dari programnya, akan bisa memesan dari nomor yang tersedia di sini. Kemudian untuk keluar dari program, user dapat menginput angka 3. Kurang lebih itu penjelasan secara garis besar dari PPT-nya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali, nama saya Ivan Surya. Di sini saya akan menjelaskan source code dari program Aiki Marketplace ini. Proyek tengah semester ini terdapat 4 materi yang harus ada di source code-nya. Yang materi pertama adalah array. Di sini kami menggunakan beberapa array. Di sini ada array tipenya char untuk nama barang. Di sini kami 10 barang. Lalu ada array dengan data type char untuk nama barang yang udah diurutkan dari harga tertinggi ke terendah. Lalu ada juga array dengan tipe char untuk nama barang yang sudah diurutkan dari harga terendah ke tertinggi. Selain itu juga ada array char untuk menyimpan nama barang yang ingin dicari oleh user, yaitu char S1, array S1, dan ada juga array yang memiliki data type integer untuk harga, stok, dan juga stok tertinggi dan terendah, dari harga tertinggi dan harga terendah. Seperti itu. Itu untuk implementasi materi array. Nah, untuk materi kedua adalah sorting. Di sini untuk mengimplementasi materi sorting,
yaitu program bisa mengurutkan barang dari harga tertinggi ke terendah dan harga terendah ke tertinggi. Nah, di sini kami menggunakan function yang functionnya ini kami tulis di atas. Nah, di sini. Di sini functionnya tipenya itu void, berarti dia tidak memiliki return value. Nah, di sini tipe sorting yang digunakan adalah selection sort. Jadi dari array yang digunakan, yang elemennya itu belum urut dari harga tertinggi atau terendah, nah di sini itu akan diolah datanya, lalu dilakukan swapping posisinya. Jika di sini kan sort tertinggi, jika array I ini nilainya itu kurang dari array J, maka array I ini akan ditempatkan di belakang, posisinya ini akan ditempatkan di belakangnya array J ini, array index J maksudnya, seperti itu. Dan ini sama halnya seperti sorting dari harga terendah ke tertinggi, tapi bedanya di sini jika array index I ini nilainya lebih besar dari array index J, maka array index I ini posisinya akan lebih awal dibanding array index J-nya, seperti itu. Itu merupakan implementasi materi untuk sorting program ini. Lalu ada juga rekursif. Nah, di sini materi rekursif yang digunakan ini nyambung dengan materi sorting. Di sini jadi program ini mensort data secara rekursif. Seperti ini di sini adalah untuk mensort dari harga tertinggi ke terendah, maka di dalam function sort tinggi, function tersebut akan memanggil functionnya itu sendiri dengan nilai berbeda. Di sini perbedaannya adalah di sini J plus 1 dan di sini I plus 1. Intinya seperti itu. Di sini intinya kan kalau rekursif memanggil functionnya sendiri. Nah, di function sort rendah juga ada rekursifnya di sini, di bagian ini. Itu. Lalu yang terakhir adalah searching. Di sini searchingnya untuk mencari nama barang sesuai yang diinginkan. Nah, di sini dapat dilihat, maka kami menggunakan for dulu untuk melakukan looping apakah nama barang yang telah dimasukkan di array S1 ini ada atau tidak di setiap indeks array untuk data nama yang telah disediakan. Nah, di sini kami menggunakan library include library string.h. String.h ini untuk apa? Untuk menggunakan function ini, str, cmp, dan seterusnya. Function ini digunakan untuk metode searching barang. Nah, di sini jadi kami tidak perlu ribet-ribet untuk nge-coding untuk searchingnya, jadi tinggal masukkan function ini. Lalu ya udah program akan berjalan seperti yang diinginkan. Oh ya, satu lagi, untuk switch dan do while-nya ini adalah sintaks untuk menampilkan menu-menu di program ini, dan switch-nya ini ya untuk menampilkan menu sesuai dengan pilihan usernya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk simulasi programnya. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjalankan programnya supaya lebih jelas lagi. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya, terdapat menu utama yaitu lihat daftar produk, how to order, dan keluar program. Saat kita memilih nomor 1 untuk melihat daftar produk yang sudah dideklarasikan menggunakan array tadi akan ditampilkan dari nama barang, harga barang, dan stok barangnya. Lalu akan ada fitur-fitur lain lagi seperti cari barang, urutkan barang dari tertinggi dan terendah, serta balik ke menu utama. Saat kita ingin mencari barang, kita memilih nomor 1. Contohnya kita ingin mencari barang kursi. Nah, bisa dilihat di sini akan ada info tentang barang kursi, ada nih kursinya, harganya berapa, dan stoknya masih ada 3. Lalu, jika kita menginput nomor 2, maka barang akan langsung tersort dari harga tertinggi. Nah, habis itu jika ingin ada harga dari barang dengan harga terendah, kita dapat memencet nomor 3. Nah,
Nah, bisa dilihat kasur dengan harga terendah akan berada di list paling atas. Lalu jika kita salah store, jika kita juga bisa untuk mencari barang kembali. Jika kita ingin mencari barang kembali, kita mengetik satu, dan contohnya kita mencari barang karpet. Nah, jika ingin mencari barang karpet juga dapat muncul nih. Ada nih karpetnya harga 850.000 dan stoknya masih satu, sesuai dengan list yang ditampilkan. Lalu kita kembali ke menu utama dengan mengklik nomor 4. Kita juga dapat melihat pemesanan atau how to order. Kita mengklik nomor 2 untuk menginput nomor 2 untuk mengetahui cara pemesanannya. Nah, cara pemesanannya yang telah kami diskusikan adalah barang yang ingin kami beli, pilih barang, lalu hubungi nomor customer service yang telah kami buat. Nah, lalu untuk keluar dari program, kita memencet nomor 3. Nah, setelah kita memencet nomor 3 untuk keluar dari program, kita juga telah menyediakan pesan supaya program itu lebih user friendly. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.